Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Khairapov setuju nikah sama Om Virgo karena perkara pengen dijajanin doang. Jajan doang mah papa gue juga sanggup. Gue kira dengan gue menikah sama dia, pada akhirnya dia bisa melihat gue dari sudut pandang lain. Setelah gue selami berumah tangga sama dia bikin gue nyadar kalau ternyata bukan hanya jarak umur kami yang jauh, perasaan kami juga nggak kalah jauh. Gue udah terus terang menyukai dia secara ugal-ugalan, dianya malah anggap gue bocah. Gue yang selalu suka sama dia tapi dianya nggak pernah menunjukkan tanda-tanda menganggap gue lebih dari sekedar anak teman yang dia urus sejak kecil. Lebih sakit lagi karena gue sadar punya raganya aja nggak cukup. Om Virgo nggak punya rasa yang sama. Apa semudah itu papa izinin gue anak tunggalnya buat nikah sama temennya sendiri? Tentu aja bukan hanya karena gue kasihan Om Virgo ditinggal pas hari H pernikahannya. Hari itu, di dalam mobil, gue meminta papa berhenti menyetir dulu. Papa mengikuti arahan gue tapi nggak berarti dia langsung setuju. Ra, kamu tuh kenapa keras kepala sih? Papa udah pernah bilang sama kamu, Virgo itu memang sayang sama kamu tapi sebagai ponakan, nggak mungkin lebih. Pa, gue memegangi lengan papa dari kursi belakang. Mama yang selama ini nggak tahu rahasia apapun antara gue dan papa cuma bisa nyimak bingung. Ini maksudnya gimana ya mas? Rara suka sama Virgo. Mama gue menoleh, rautnya tak menyangka. Papa melirik gue dari kaca depan mobil. Muka gue melas banget yakinin papa biar kasih restu gue nikah sama Om Virgo. Pa, papa ingetkan rahasia yang cuma kita berdua yang tahu. Apa nggak bisa kali ini bantu Rara? Tangan papa meremas kuat setir. Papa pasti teringat akan rahasia yang kami buat. Oke gue cerita. 2 tahun lalu tepatnya masa-masa gue baru masuk SMA, gue tahu perasaan ini nggak bisa dibenarkan juga karena gue yang masih belasan tahun akhirnya menyadari punya rasa lebih ke teman papa gue sendiri. Dan papa gue tanpa sengaja mengetahui perasaan gue yang tumbuh untuk Om Virgo. Hari itu Om Virgo nggak tahu kenapa mendadak mau nginap di rumah papa. Sepulang sekolah gue sempat diisengin sama dia, ngacak-ngacak rambut gue kayak biasa. Gue ngerasa masih oke aja, dia emang sering gitu dari dulu. Bahkan dia nggak segan gandeng tangan gue kalau jalan di luar. Namun gue juga tahu makna genggaman tangannya nggak lebih dari sayang keponakan. Tiba-tiba aja malam itu gue kebangun, biasanya kan gue bawa botol minum ke kamar biar nggak perlu turun kalau haus. Tapi tahu nggak apa yang justru gue lakuin? Mendengar alunan suara gitar yang dimainkan dari kamar sebelah, gue pelan-pelan buka pintu yang ternyata nggak dikunci. Karena gue sama Om Virgo sedekat kayak ke teman sendiri gue niatnya mau ledekin dia sebelum turun ke bawah. Namun semua kata-kata ledekan yang ada di kepala gue menguap setelah melihat dia duduk tanpa pakai baju sambil memainkan gitar yang ada di pangkuannya. Saat itu gue terkesima sampai telat kedipin mata. Om Virgo yang selama ini gue lihat dari sisi konyol dan tahunya isengin gue doang ternyata bisa terlihat sekeren ini ya. Kekaguman ini terlintas di otak gue. Dan akhirnya gue berdiri di depan pintu dia layaknya orang bodoh. Gue nggak bisa berhenti senyum dengerin suara dia yang nyanyi diiringi gitar. Keren banget. Sekarang gue tahu kenapa dari ketiga teman papa, Om Virgo yang paling punya banyak mantan pacar. Gue memegangi dada gue yang berdesir. Cuma diam gitu aja tanpa berbuat apa-apa pun Om Virgo tetap kelihatan keren. Apa mungkin selama ini gue udah pernah tertarik tapi ketutupan aja sama status dia sebagai teman papa. Udah gitu jarak umur antara kita terlalu jauh. Gue kira cuma gue sendiri yang bangun di tengah malam namun tiba-tiba sebuah tangan menepuk pelan pundak gue.
Gue menoleh terkejut menemukan papa yang udah berdiri di belakang gue. Dia juga ikut memiringkan kepalanya melihat ke dalam kamar Om Virgo. Papa narik pelan-pelan pintu kamar terus ngajak gue ngobrol di kamar gue. Sementara gue duduk di kasur, papa narik kursi belajar buat duduk tepat di depan gue. Papa tatap mata gue dalam-dalam. Wajahnya kelihatan lebih serius dari yang biasanya. Ra, sejak kapan? Baru tadi kok, Pa. Rara nggak sengaja dengerin Om Igo main gitar. Ya udah deh Rara intip aja. Gue jawab gitu karena mikirnya papa gue belum tahu soal apa yang gue rasain. Rupanya gue salah besar. Sejak kapan kamu suka Virgo? Kali ini papa memperjelas pertanyaannya. Jantung gue berdegup tak beraturan. Malu. Ra, lihat papa, jangan nunduk. Papa marah ya. Gue tanya balik, secara nggak langsung udah mengakui kalau gue ada rasa sama Om Virgo. Papa mendengkus. Nggak tuh, papa nggak marah. Itu perasaan kamu, nggak mungkin papa larang. Cuma Ra, papa meraih kedua tangan gue, memegangnya lembut. Papa boleh minta satu hal sama Rara. Alis gue terangkat. Papa melanjutkan omongannya, tolong jangan sampai Virgo tahu soal perasaan kamu. Papa kayak lagi mengguyur gue agar sadar. Sebelum gue tanya penjelasan kenapa nggak boleh Om Virgo tahu, papa udah lebih dulu kasih gue pengertian. Om Virgo itu sayang banget sama kamu dari kecil, Ra. Papa tahu itu. Bahkan dulu ketika papa lagi banyak-banyaknya kerjaan dan belum rujuk sama mama kamu, Om Virgo satu-satunya teman papa yang mau mengajukan dirinya antar jemput kamu. Dia juga nggak segan keluar duit banyak untuk kamu walaupun kondisinya dia belum kerja pada saat itu. Gue tahu selama ini Om Virgo sebaik itu ke gue, tapi papa nggak pernah cerita gimana dia selama ini di belakang gue. Bukannya makin sadar, gue malah makin memupuk harapan. Terus, Pa, apa lagi yang dia lakuin buat Rara? Pas kamu kecil, mungkin usia 3 tahunan seingat papa, kamu harus dirawat karena demam tinggi. Waktu itu kamu mau diinfus, kamu berontak nangis nggak mau. Tapi anehnya giliran digendong Virgo kamu diam anteng. Kamu anak papa tapi dia yang nangis pas lihat kamu masuk ruangan picu. Ada kali dia nggak pulang 3 hari, duduk aja di rumah sakit. Mungkin karena usia gue yang masih terlalu kecil, gue lupa kejadian itu. Kalau emang dia sebaik itu kenapa nggak boleh Rara suka dia, Pa? Bukan nggak boleh Rara. Boleh. Tapi cukup kamu simpan untuk diri kamu dan papa aja. Virgo itu di usia yang siap untuk menikah. Dia lagi nyari calon istri, nggak ada waktu untuk menanggapi perasaan anak kecil seperti kamu. Usia kalian juga jadi halangan. Rara sebentar lagi 17. Kekeh gue. Tapi papa mengenal Virgo lebih lama daripada kamu, Ra. Laki-laki seperti Virgo itu mencari wanita yang sudah di usia siap untuk menikah. Tipenya dia juga selalu sama sejak dulu dan itu, papa kayak nggak tega lanjutin kalimatnya. Nggak kayak Rara kan. Makanya papa nggak mau kalau Om Igo sampai tahu perasaan Rara karena papa mau melindungi Rara dari sakit hati, kan? Papa ngangguk. Emang kamu mau setelah dia tahu perasaan kamu, dia jadi menjauh? Nggak kan? Jadi papa pikir kamu bisa tetap di samping dia seperti biasa bukan sebagai pasangan. Rara bisa janji sama papa. Benar kata papa, bisa aja Om Virgo jauhin gue. Dan gue nggak pernah siap untuk kehilangan Om sekaligus teman sebaik dia. Sekali lagi, ini bukan hanya soal uang dia. Om Virgo itu benar-benar sayang sama gue. Malam itu jari kelingking gue dan papa bertaut. Gue udah janji bakal jaga baik-baik perasaan gue tanpa Om Virgo tahu. Papa pun begitu, dia janji nggak akan bilang siapapun termasuk ke mama. Besokannya kita sarapan bareng-bareng di bawah. Mama yang masak sejak subuh. Gue turun di meja makan tapi belum nemuin Om Virgo. Papa juga bersikap seolah nggak ada obrolan apapun antara kita semalam. Akhirnya orang yang gue tunggu-tunggu ikut gabung sarapan.
Dia datang narik kursi di samping gue. Sebelum itu dia ngacak-ngacak rambut gue yang udah dikuncir. Nah gitu dong Ra, minum susu biar tumbuh ke atas. Otak lo juga biar encer di sekolah, lo kan anak prematur. Gue pasang muka kesal, menepis tangan dia dari kepala gue. Papa pura-pura nggak lihat aja. Gas, Rara mau ke sekolah, lo yang mau anter. Sama gue aja gimana? Gue sekalian mau balik abis ini. Tanya aja anaknya, balas papa. Gimana Ra? Mau bareng sama gue nggak? Segala lo mikir lama gitu biasanya juga. Oh iya aja. Entar gue kasih uang jajan tambahan. Oke nggak tuh? Bisa-bisanya lagi di depan papa dia ngunyel-ngunyel pipi gue. Rara badannya kecil tapi makannya banyak ya, godanya yang gue sambut lirikan tajam. Ih, Rara udah gede tahu. Jangan dipegang-pegang sembarangan ya. Apaan? Masa anak lo katanya udah gede, gas. Haha, orang masih lucu gemesin gini kok. Om Virgo menarik iseng ujung rambut gue. Kok muka Rara merah gitu sih? Curiga abis ini mau meledak, haha. Untung aja mama datang bawain piring Om Virgo, kalau nggak abis dah gue kelihatan saltingnya. Go kamu tuh gangguin Rara terus, dia tuh sebentar lagi 17 tahun loh. Bukan anak kecil yang kamu gendong kemana-mana. Om Virgo menopang dagunya memandangi gue. Masa sisar, tapi di mata gue Rara masih kecil dan minta disayang-sayang. Nggak bisa gini terus. Gue nggak akan bisa bertahan kalau terus-terusan suka sama Om Virgo yang jelas-jelas lagi nyari calon istri. Maka dari itu di kelas 11 gue mutusin buat suka sama cowok atas dasar nggak sengaja kontak mata sama dia. Si Dirga yang pada akhirnya nolak gue juga di kelas 12. Masih keingat banget malam dimana gue memutuskan untuk melenyapkan perasaan gue ke Om Virgo. Malam Sabtu dia ngajakin gue keluar malam mingguan. Katanya bosan lagi jomblo soalnya. Dia ngajak gue makan, nonton, naik wahana permainan juga sampai dia yang mual pengen muntah. Gue biasa-biasa aja. Dia megang tangan gue biar nggak hilang di tengah keramaian. Mungkin buat dia itu biasa aja tapi gue nggak lagi bisa nganggap dia cuma sebagai teman papa gue yang biasanya. Sambil berdiri dipegang dia yang mesan krepes, diam-diam gue terluka dalam hati. Nyesek karena sepulang dari tempat ini gue mutusin ngubur perasaan gue biar nanti nggak terluka kalau dengar kabar dia mau nikah. Ra. Panggil dia sesaat setelah gue buka pintu mobilnya. Dia anterin gue balik sebelum jam 10 malam. Kenapa Om Igo? Makasih ya udah nemenin gue hari ini. Kemarin gue abis diputusin cewek gue. Makanya jangan ganjen sama cewek lain. Ledek gue. Om Virgo cuma senyum. Rara nanti kalau mau nyari suami carinya yang kayak gue ya. Dijamin bahagia hidup lo, Ra. Gue berusaha tersenyum meledek walau dalam hati gue mengaminkan omongan dia. Kalau bisa dia kenapa bukan dia aja yang jadi suami gue. Gue pengen banget nyeplos gitu tapi masih sadar diri. Ih amit-amit banget dapat suami ganjen yang doyan lihat cewek-cewek joget di Instagram. Dia terkekeh. Ketawa aja cakep dia. Ya udah sana masuk Gi. Salam buat papa mama ya, Ra. Gue nggak jawab lagi, gue terus jalan, tangan gue mengepal sampai tiba di kamar gue baru bisa luapin air mata gue yang terbendung sejak jalan bareng dia. Gue membuka bingkai foto gue dan Om Virgo pas TK dulu. Mengambil origami berbentuk medali yang dia pakai buat nipu gue. Malam itu gue memutuskan menulis isi hati gue di kertas itu dengan harapan semuanya udah gue keluarin seolah-olah Om Virgo bisa membacanya tanpa harus gue kasih tahu. Cinta pertama gue berakhir bertepuk sebelah tangan tanpa orangnya ketahui. Salah gue karena suka sama orang yang sulit digapai. Nyari penyakit. Ada satu waktu gue pengen banget chat dia tapi tahu dia lagi punya pacar saat itu. Gue akhirnya minjam handphone papa biar bisa ngobrol sama dia, soalnya Om Virgo jadi susah diajak ketemu. Selain karena kerjaannya sebagai dokter yang sibuk padat merayap,
ada hati cewek yang harus dia jaga. Pa, minjem HP dong. Buat apa? Papa agak heran. Kamu mau stalking Instagram Virgo lagi ya? Jangan Ra, dibilangin dia udah punya pacar. Enggak ih, buat tugas sekolah, HP Rara lagi dicas. Gue ngibul dikit, untungnya papa nggak naruh curiga. Nanti abis dipakai, HP papa taruh di kamar lagi ya. Oke, Pa. Gue lari ke kamar nyiapin kata-kata biar bisa chat Om Virgo lagi. Rasanya bahagia banget pas dia cepet banget reply chat gue, sampai lupa kalau gue lagi HP papa. Bagas, Virgo lagi di mana? Beliin makanan yang enak dua. Sekarang, jangan pacaran terus, Virgo. Hah, lo sehat gas. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Pacar gue bukan awak, Bagas. Ih buruan beliin, lo nggak sayang gue lagi ya go. Virgo, lo homo gas. Wah kakak, gue tahu, ini pasti Rara kan. Ngaku, Bagas. Enggak, ini Bagas kok. Virgo, coba VC biar gue percaya. Gue nyembunyiin kepala di bawah bantal. Malu karena ketahuan. Nggak pikir panjang lagi gue auto blokir nomor Om Virgo. Besokannya papa masuk ke kamar gue. Tumben banget padahal ini masih pagi, gue juga libur karena akhir pekan. Ra, kamu waktu itu pakai HP papa buat chat Virgo ya? Kenapa sampai diblokir sih Ra? Ya abis Rara malu ketahuan chat dia pakai HP papa. Ya ketahuan lah, sejak kapan papa minta jajan makanan gitu? Kan cuma kamu yang doyan morotin uang dia. Tanggung jawab sendiri, orangnya udah ada di bawah tuh. Gue yang tadinya santai di kasur auto melotot kaget. Hah, dia mau ngapain pa? Semalam kamu minta dibeliin makanan, tuh orangnya di bawah beneran bawain kamu makanan. Abis dinas malam dari rumah sakit dia langsung datang ke sini. Gue nggak sanggup harus ketemu Om Virgo setelah hal memalukan yang gue perbuat semalam. Mana belum mandi juga. Papa aja deh yang ngaku kalau semalam papa yang chat dia, jangan Rara. Rara malu banget ih. Bujuk gue sampai ngerengek. Mana sempat, ketahuan kan lo yang minta makanan, dasar tuyul. Ajaran siapa itu morotin uang gue terus. Gue lagi kondisi nggak elegan gini, Om Virgo malah udah muncul di depan pintu kamar gue. Nggak masuk sih emang. Tapi dia cuma cengar-cengir di pintu aja bikin gue was-was. Turun buruan, makanan enak yang Rara mau udah ada di bawah tuh. Kurang sayang apa coba gue sama Lora, balik rumah sakit bukannya tidur di rumah malah ngasih makan tuyul, lusa lo keliling rumah warga ya. Ayo temenin gue sarapan. Gue melirik papa yang seolah nggak mau ikut-ikutan masalah gue. Akhirnya Om Virgo ngerangkul gue turun ke meja makan, kita sarapan bareng. 1 tahun berlalu, gue jadi biasa lagi aja sama dia. Namun momen dimana gue ketolak dirga dan ketemu Om Virgo di depan minimarket membuat gue sadar. Gue nggak pernah benar-benar ngelupain dia. Gue cuma jago nyembunyiinnya. Uluran tangannya nggak pernah gue lupain. Gue tahu kalau tangan ini yang gue mau. Tapi gue bisa apa, beberapa hari setelah itu dia mau nikah. Setelah nganterin gue pun Om Virgo mengulangi kalimat yang sama seperti 1 tahun sebelumnya. Ra, panggilnya. Kenapa Om? Om Virgo tersenyum. Lain kali jangan kasih coklat ke cowok lagi, kalau cowok suka sama Rara, mereka yang bakal berjuang. Gue mengangguk aja. Namun Om Virgo belum selesai. Hitungan hari lagi gue bakal nikah Ra, jadi mungkin kita nggak bisa lagi sedekat yang sebelumnya. Semoga Rara ketemu jodoh kayak gue ya biar nggak bertepuk sebelah tangan lagi haha. Selamat ya Om Igo akhirnya laku juga. Nggak apa-apa sih nggak sedekat dulu asal uang jajan tetap deket ya. Pura-pura ikut senang di hari bahagia orang yang kita suka itu nyakitinnya bukan main. Kalau bisa nggak datang, gue milih nggak pergi deh ke nikahan dia. Malam dimana besoknya dia mau nikah, papa masuk ke kamar gue.
Dia mau mastiin gue baik-baik aja. Ra, kamu beneran udah ikhlasin Virgo kan? Ikhlas kok pa, ya kali enggak. Masih banyak cowok-cowok muda di luar sana yang cakep, Rara pasti nyantol sama pesona mereka haha. Gue coba ketawa, tapi namanya ikatan batin papa sama gue itu kuat, dia mengelus pundak gue. Kamu mau nangis kan? Mata kamu sampai berkaca-kaca gitu pas nyebut nama Virgo. Nangis aja malam ini sepuasnya, papa temenin. Abis papa ngomong gitu, air mata gue yang terbendung sejak tadi akhirnya tumpah juga. Om Virgo pasti nggak akan pernah percaya kalau gue nangisin dia yang mau nikah. Namun siapa sangka takdir berbelok. Calonnya ninggalin dia. Jahat nggak sih gue karena malah lega. Ketika kesempatan tak terduga itu datang tentu aja gue nggak berpikir panjang untuk terima tawaran pernikahan dari dia. Tapi berbulan-bulan nikah sama Om Virgo gue baru sadar makna kalimat yang bilang, bulan itu akan jauh lebih indah kalau dilihat dari jauh aja. Karena sejatinya, hatinya nggak berpaling ke gue. Nggak terhitung berapa banyak helai tisu yang jadi korban air mata sama ingus gue bertebaran di lantai. Pulang dari reuni air mata gue nggak mau disuruh berhenti. Muka gue sembab. Ra, papa boleh masuk. Gue membukakan pintu menyambut papa yang juga udah siap memberi gue pelukan. Nggak apa-apa sayang, patah hati itu emang fase yang harus dilewati. Berani jatuh cinta berarti harus berani patah hati kan. Papa mengusap pipi gue yang basah. Dari awal gue bilang mau nikah sama Om Virgo dia udah nggak setuju tapi gue tetap nekat. Meski udah keras kepala gini, papa nggak sedikit pun nyalahin gue. Dia justru nemenin gue nangis. Sekalipun Rara patah hati, Rara masih punya papa kok yang sayang terus sama Rara. Nanti kita sentil aja trakeanya Virgo. Berani-beraninya dia bikin nangis anak kesayangan papa. Bersambung.